Selamat siang, pagi dan malam. Perkenalkan, nama saya Febir Pangan. Saya dari kelas 10 M2. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan dulu apa itu badan usaha. Badan usaha yakni adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Di dalam satu badan usaha memiliki yang namanya perusahaan, yakni adalah unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kegiatan yang dilakukannya dan juga berdasarkan pemilikan modal. Berdasarkan kegiatan yang dilakukannya, ini adalah agraris, mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan satu barang tertentu. Yang kedua, ekstraktif, mengambil sumber daya alam. Yang ketiga, perdagangan, yaitu membeli dan menjual kembali barang dagangannya tanpa mengubah bentuknya. Yang keempat, industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Yang kelima, jasa, yaitu memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Berdasarkan kepemilikan modalnya, yang pertama, badan usaha milik swasta, yaitu seluruh modal dimiliki oleh pihak swasta. Yang kedua, badan usaha milik negara, kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, badan usaha koperasi, kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya atau simpanan pokok dan simpanan wajib. Badan usaha dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan firma, yang ketiga persekutuan komanditer, yang keempat perseroan terbatas, yang kelima koperasi, yang keenam perusahaan negara, yang ketujuh perusahaan daerah. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Di dalam perusahaan perseorangan memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan pun terjamin. Kekurangannya yakni adalah modal yang besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, kesulitan kompensasi bila pimpinan perusahaan akan ekspansi. Yang kedua, persekutuan firma, yakni adalah usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai satu nama bersama. Di dalam persekutuan firma memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, yang ini adalah kelebihannya, kebutuhan modal lebih terpenuhi, keputusan yang diambil lebih objektif, tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Yang kekurangannya, tanggung jawab sekutu tidak terbatas, dualisme pimpinan karena berpotensi konflik, investasi kurang liquid. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesempatan pembagian kerja, atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yakni selain investasi modal, ia juga menjalankan perusahaan. Yang kedua, sekutu pasif yakni adalah hanya investasi modal. Dalam persekutuan komanditer memiliki kelebihan dan kekurangan pula. Kelebihannya yakni mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal terpenuhi, kepimpinan lebih baik, investasi pun lebih liquid untuk sekutu pasif. Kekurangannya yakni kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif dan semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatasnya para tanggung jawab. Yang keempat, perseroan terbatas. Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau sero. Perseroan terbatas dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, PT terbuka atau go public. Sahamnya diperjualbelikan dalam bentuk bursa atau untuk umum. Bentuk saham ini atas unjuk. Yang kedua, PT tertutup, dimiliki orang-orang tertentu. Bentuk saham atas nama. Yang ketiga, PT milik negara atau persero. Sebagian atau seluruh saham milik negara. PT kosong, yakni adalah PT yang sudah bangkrut, tidak beraktivitas tapi secara hukum telah sah sebagai PT. Struktur organisasi pada perseroan terbatas. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dewan komisaris. Yang ketiga, dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Dalam perseroan terbatas memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ini tanggung jawab. Kelebihannya itu tanggung jawab terbatas persentase saham yang dimiliki. Yang kedua, pemisahan pemilik dengan manajemen mudah, mendapatkan modal, efisiensi kepemimpinan. Kekurangannya ini pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin,
kurangnya perhatian pemegang saham. Yang kelima, koperasi. Definisi menurut bahasa yang ini adalah CO adalah bersama, operation adalah pekerjaan. Kalau digabung menjadi cooperation, yaitu bersama pekerjaan atau pekerjaan bersama. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 pada tahun 1992. Badan ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Misi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Yang pertama, memacu pengembangan usaha. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Yang pertama yaitu menciptakan dan mengembangkan iklim dalam kondisi yang mendorong pertumbuhan serta masyarakat koperasi. Yang kedua, memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. Yang pertama yaitu rapat anggota tahunan, yang kedua pengurus, yang ketiga badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Dalam koperasi memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yakni prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Kedua, anggota berperan sebagai konsumen dan produsen. Ketiga, berdasar sukarela. Yang keempat, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya yakni keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi, kurangnya kompetensi profesional dalam pengelolaannya. Yang 6, perusahaan negara atau BUMN. Ya, ini adalah badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan yakni adalah pertama, APBN yang diperuntukkan bagi modal atau modal perum atau persero. Yang kedua, kapitalisasi cadangan dan sumber daya lainnya. Perusahaan negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, perum dan persero. Perum yakni adalah modal sepenuhnya dimiliki negara di dalam bentuk saham dan dimaksudkan untuk kemanfaatan umum atau penyediaan produksi berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi perum yakni adalah menteri, direksi, dan pengawas. Yang kedua, persero. Seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi persero yakni adalah RUPS, direksi, dan komisaris. Di dalam BUMN terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yakni adalah seluruh laba menjadi hak negara, menyediakan jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya, pengelolaan sangat tergantung pada keuangan negara. Pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi. Pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, perusahaan daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modal baiknya seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi komersial, fungsi sosial, fungsi manajemen, fungsi operasi, dan fungsi pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama, fungsi komersial yaitu adalah memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dalam penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, fungsi manajemen. Yang pertama, planning, organizing, directing, dan controlling. Yang ketiga, fungsi operasi, yaitu personalia, pembelanjaan, produksi, dan pemasaran. Keempat, fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan. Kelima, fungsi ekonomi nasional, yakni adalah perusahaan adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Jika kegiatan perusahaan secara dengan pembangunan yang direncanakan pemerintah. Kedua, perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.